Materi sekarang adalah di mana sih kita bisa mendapatkan sumber pengetahuan bagi orang tua, guru ataupun edukator, bagaimana cara untuk mengajarkan coding dengan Scratch ini ke anak-anak. Bagaimana cara mulainya, bahan apa yang bisa didapat. Nah, materi sekarang adalah tentang itu. Sebelum ke slide selanjutnya, saya tunjukkan bahwa sebenarnya Scratch itu menyediakan semua hal untuk siapapun. Baik itu anak-anak atau pesertanya atau pemainnya atau yang bikin kreatornya, yang bikin project di Scratch, atau edukator bahkan orang tua. Buka saja websitenya scratch.mit.edu di sini. Nah, lalu scroll ke bawah ke footer ya. Nah, di bagian kiri, sebelah kiri ada about Scratch, ini ada for parents dan for educators. Nah, dua ini saja sudah cukup memberikan pengetahuan yang banyak. Kali ini kita menunjukkan tentang for educators ya. Buka saja. Ini saya buka di tab baru. Nah, ini sudah disediakan Scratch for educators untuk guru. Tidak terbatas untuk guru di sekolah, bisa juga untuk guru non formal di tempat bimbingan belajar atau guru privat, atau bahkan orang tua sendiri yang ingin mengajari anaknya, nanti bisa berkembang ke saudaranya dan lain sebagainya. Nah, Scratch for Educator ini apa saja isinya? Silahkan di scroll ke bawah, melihat halaman ini dengan baik. Di sini tentu saja selalu waspada dengan button atau kotak-kotak yang hidup yang bisa diklik. Ini nanti bisa dilihat bagaimana Scratch, Practice, SIP, Share Ideas kayak gini. Nanti bisa diklik dilihat ya. Lalu resource untuk edukator, edukator guide, petunjuk, creative computing, ini konsep-konsep programming. Dari sini saja bisa dilihat bahwa Scratch ini atau Scratch Education Team ini yang bikin itu Harvard loh, universitas yang sangat bonafit di dunia ya. Harvard memang punya tim yang membuat Scratch ini untuk mengenalkan computing, programming, computer science kepada anak-anak dan siapapun, sebenarnya tidak terbatas usianya, dengan cara kreatif. Dan bisa diselipkan atau digunakan di classroom di sekolah, di kelas, baik itu di sekolah formal, non formal, homeschooling dan lain sebagainya. Jadi anak-anak tidak terasa belajar dengan cara create atau membuat sesuatu dan bermain. Resource untuk student, jadi guru pun nggak perlu bikin apa-apa, tidak masalah. Tidak perlu bikin tutorial, sudah ada. Nggak perlu bikin flashcard juga sudah ada. Kemudian ide Scratch yang ada juga ini semua diklik ya. Semua yang biru ini diklik nanti saya tunjukkan hasilnya, tampilannya. Sudah saya buka semua ini. Nah, Scratch juga membuat connected curriculum, free curriculum dengan Google di JS Force. JS Force itu singkatan dari Computer Science Force ya. Kemudian Code Club ini bergabung dengan raspberry.org ya. Nanti ini saya buka-buka. Oke. Kalian atau teman-teman silakan dibuka sedikit demi sedikit, satu demi satu, untuk menunjukkan sumber belajar dan mengajar untuk edukator. Oke, yang tadi tentang SIP, Scratch in Practice, Share Ideas. Nah, ini bisa diklik lagi. Mulainya bagaimana, kurikulum connection, many path, many style, peer learning, belajar dengan teman-teman yang lain, project with a purpose, dan lain-lain. Jadi konsepnya nggak usah mikir sendiri lagi, cukup hanya mengikuti apa yang sudah ada di website Scratch. Nah, yang tadi edukator guide ya, yang dibuka akan tampil e-book seperti ini, PDF, bisa di-download loh. Dan semuanya ini free.
Tapi sebagai reminder jangan diperjualbelikan karena ini untuk pribadi ya. Nah, untuk guru yang apalagi guru yang sama sekali belum tahu tentang Scratch atau cara mengajarkannya, ini sudah dikasih tahu cara tahap-tahapannya, anaknya dikenalin apa dulu gitu. Nah, misalnya untuk ini project yang harus animate your name, animasikan namamu. Jadi anak-anak disuruh milih sprite, milih-milih huruf sprite namanya dia sendiri. Biasanya itu ini untuk anak-anak kecil ya, anak-anak TK atau anak-anak SD kelas 1, 2, 3 atau siapapun yang awal-awal juga enggak apa-apa. Menurut saya tidak ada batasan umur. Nah, anak-anak disuruh kumpul dulu, lalu disuruh, kalau misalnya anaknya kecil banget, disuruh apa ya, namamu siapa gitu. Nanti spellingnya atau mengejanya huruf apa aja gitu. Nanti diajari bikin scratch-nya, bikin codingnya. Ada huruf A, N, A. Misalnya A nanti diklik jadi ada suara. Yang N diklik nanti membesar mengecil. Yang A diklik nanti ganti warna kayak gitu. Jadi namanya beranimasi. Bagaimana preview tutorial, bagaimana print, bagaimana pastikan semua partisipan punya akun Scratch, itu semua sudah diberikan di sini. Enak banget deh. Kalau ada print yang bagus di sekolah atau di rumah bisa di print ya. Nanti bisa jadi pegangan oleh orang tua. Kenapa? Karena menggunakan Scratch tidak harus pakai internet gitu. Jadi misalnya di print terus anak-anak pakai laptopnya tanpa wifi sudah bisa. Jadi bisa mengikuti ini. Atau tidak di print, di save saja, di download, kemudian dibuka. Semuanya nggak perlu pakai internet untuk mencegah anak-anak yang terutama anak-anak usia yang kecil, anak-anak kelas kecil tidak browsing macam-macam yang jika orang tuanya belum ada waktu untuk harus stay banget mengawasi atau mendampingi ya. Ini tadi edukator guide ada 36 halaman, bagus banget. No, ini tahap-tahapnya, misalnya membuat soccer, pico walking, ini kodenya gitu. Kemudian pengertian X, Y, lengkap banget. Ini kalau di print jadi satu buku lengkap deh. Lalu diklik lagi Creative Computing, itu semua ada di sini ya. Di sini yang tadi saya buka itu mana? Ini edukator guide. Nah, sekarang saya buka Creative Computing. Creative Computing kurikulum ini bagus banget. Ini saya pelajari sejak sudah hampir 2 tahun lebih. Saya mencoba memahami apa yang dimaksud ada di sini. Apa itu Creative Computing? Konsepnya adalah creativity, agency, dan computing. Jadi ini memberikan wawasan baru. Biasanya programming itu hanya sesuatu yang sulit, rumit, teks banyak, kode banyak saja, tidak ada kreativitas di situ, tidak ada gambar, tidak ada dan lain-lain, dan sulit. Harus strata mahasiswa dulu baru belajar computer science atau programming. Kan tetapi tim dari Harvard membuat versi Creative Computing. Jadi ada kreativitas yang bisa menjembatani anak-anak mengenal tentang komputasional, computer science, dan programming. Menarik kan? Nah, membaca ini akan mengetahui konsepnya. Jadi edukator, guru, orang tua sebaiknya membaca jadi tahu, oh ternyata anaknya itu begini toh. Bukan kita memaksa mereka menjadi programming, bukan. Jadi kreativitasnya itu dikoneksikan dengan teknologi yang berkembang sekarang, kayak gitu ya. Ini yang pertama tentang pengertiannya. Yang kedua tentang kurikulumnya. Diklik saja. Nah, ini semua sudah disiapkan sekali lagi dan bentuknya PDF. Bisa di-download, bisa di-preview, bisa diedit. Tuh, bagus banget. Ya, lengkap. Oke. Harus eksplorasi sendiri memang ya, edukator. Mulai dari bikin game, nanti belajar apa sih bikin game penyelam kayak gitu ya. Ini dikasih tahu objektifnya atau tujuan belajarnya apa
gitu kan. Anak-anak tahu computing system, data analisis, algoritma dan programming, dan berkomunikasi tentang computing kayak gitu. Hackathon juga jadi tahu konsep hackathon ya, ngoding maraton gitu. Bikin project planning gimana, desain sprint gimana, pitch gimana. Pitch itu seperti presentasi cepat gitu ya. Nah, itu bagus untuk anak-anak sekarang untuk konsep bikin startup itu hackathon nyambung ke situ. Oke. Yang selanjutnya adalah Facebook Group Teaching with Scratch. Ini bisa diikuti, kemudian membuka dan lihat keaktifannya. Itu banyak yang share nih, nanti YouTube-nya, tutorialnya, bahkan complete project-nya. Bagus banget ya. Kemudian ide tutorial biasa seperti kita mengajar. Dan pasti guru, edukator siapapun harus praktek sendiri ya. Tidak boleh hanya menyuruh, ini aja gitu. Harus praktek dulu, sekali, 2 kali, 3 kali, atau bikin waktu 3 bulan khusus untuk praktekin sendiri dulu baru ngajar ya. Kalau enggak nanti bingung sendiri jika anak-anak ada kesulitan. Oke, sekarang ini connected to another website atau nyambung ke tempat lain, tapi sebenarnya masuk juga si jaringan si Scratch ini, yaitu kurikulum free gratis yang dibikin oleh Google. Alhamdulillah, Google juga concern pada pendidikan computer science untuk anak-anak kecil. Buka saja csfirst.withgoogle.com atau buka di sini, ada kan nih csfirst ya. Buka di Scratch lagi. Jadi kembali ke website Scratch. Everyone can teach, semua orang bisa ngajar. Jadi ortu, guru, mahasiswa pemrograman misalnya tertarik untuk mengajar anak-anak kecil, pelajarinya di sini nih. Nah, get start, kurikulumnya ini bisa diklik semua, ada video, tutorial, dan tahap demi tahap, bahkan starter project. Bahkan tempat kelasnya juga ada di situ. Oke, coba sendiri ya, csfirst Google. Yang ketiga, sosial media dari Scratch Team. MIT Scratch Team, mereka nggak terlalu sosmed banget sih, tapi nggak apa-apa jadi tahu. Ini blognya medium.com. Saya lebih banyak ke Scratch Twitter karena lebih sering mereka dan gampang, banyak yang di retweet, kita bisa mention. Kita bisa tahu nih coding misalnya dari negara mana, membuat kelas coding Scratch ini begitu menarik di kelasnya, asik banget kan ya. Semoga nanti pandemi usai kita bisa membuat kelas seperti ini di sekolahan gitu. Jadi anak-anak semakin tertarik untuk belajar. Ada lagi Facebook page ya, yang tadi Facebook Group Teaching with Scratch. Yang ini page tentang Scratch Team sama, tapi di like juga bagus karena pasti akan banyak fitur baru atau tutorial baru. Ini sepertinya video sensing, jadi orangnya langsung pakai kacamata. Oke. Atau bertanya, misalnya kadang-kadang servernya Scratch lagi down, ada yang nanya, ini kenapa? Lagi down gitu. Ya, ini aktif, ini 22 Januari. Aktif ya, jadi semua medsosnya aktif kecuali Instagram nggak terlalu aktif. Yang terakhir adalah yang tadi code club dari websitenya projects.raspberry.org. Nah, ini juga menyediakan banyak project, ada game, ada animasi, yang semuanya itu ada tutorialnya. Nah, ini penting mengajarkan anak-anak juga cara belajar dari tutorial yang bukan video. Biasanya anak-anak itu tergantung banget dengan tutorial dari video YouTube ya. Caranya contoh ini game Ghostbuster, game tangkap hantu, game menangkap hantu. Bentuk dari website ini tutorialnya seperti ini.
ada contoh gamenya dulu. Kayak gini, bisa klik, kita bisa nangkap hantu, disuruh ngeklik hantunya. Kalau bisa diklik, ada skor. Nih kelihatan skornya. Kemudian dikasih tahu what will you need. Jadi anak-anak biar ada pengalaman mengeksplorasi website, ya. Lalu membaca, walaupun misalnya nggak terlalu ngerti bahasa Inggris, biar berlatih, terpaksa berlatih, lama-lama terbiasa. Kemudian animate goes, satu persatu. Nah, nanti disuruh nambah backdrop, lalu nambah ini namanya sprite, kemudian codingnya bagaimana, ya. Itu semua sudah disediakan nih di sini di sidebarnya. I need a hint gitu. Jadi dia anak-anak juga belajar mandiri. Skill belajar mandiri itu juga sangat penting, ya. Terus ini kode si hantu, kodenya seperti ini. Nanti prakteknya di website Scratch. Nah, itu tadi ada berapa banyak ini ya? Sekitar 10 kalau nggak salah. 10 sumber belajar atau learning resource untuk edukator yang resmi dari Scratch. Apakah di luar ini tidak boleh? Boleh banget. Banyak sekali yang suka nguprek-nguprek atau tertarik untuk bikin sesuatu sekaligus ngajarinnya, itu banyak. Di YouTube banyak yang bikin khusus, baik Scratch yang ini ataupun Scratch Junior. Cari saja di YouTube juga ada, di blog orang juga ada, di website kelaskudigital.com ada, di YouTube Kelasku Digital juga ada. Jadi tidak ada batasan, siapapun boleh mengajar, asal kuncinya adalah pengajar harus belajar dulu sebelum nanti mengajar, atau bareng-bareng belajar bareng anaknya, bareng muridnya. Ayo kita nguprek nih, ayo eksplorasi Scratch, yuk kita belajar bareng. Dan jangan kaget kalau anak-anak jauh lebih cepat belajarnya daripada kita orang dewasa, ya. Oke, itu adalah paparan saya dari pengalaman dan juga dari pengetahuan yang saya dapat ketika mengeksplorasi atau riset tentang di manakah sumber belajar coding, Scratch programming yang bagus, rapi dan mudah, ya, mudah dipelajari sendiri atau secara mandiri oleh anak maupun para edukator. Selamat belajar, selamat mengajar.